Oke guys, tentunya masih bersama Yong Kondang dan tentunya juga masih seputar kesehatan. Nah, hari ini Yong Kondang collab dengan Logika Dr. Amnur. Oke, apa kabar dok? Baik, baik. Alhamdulillah guys, semoga kamu juga baik-baik juga dong pastinya. Yuk, yang mau tahu tentang kesehatan dan kesehatan langsung dong nonton di sini nih collab Logika Dr. Amnur bersama Yong Kondang. Nah, hari ini nih kita akan membahas tentunya yang kemarin guys, kalau kamu sudah nonton di collab kita nih, pastinya dengan diabetes di sisi yang lain. Nah, hari ini juga kita akan membahas diabetes juga ya dok? Ya, tentunya dalam sisi yang berbeda. Nah, kita mau nih dok, ada sisi yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita sempat diabetes dengan tipe 1, tipe 2. Nah, hari ini nih, menurut orang awam nih dok ya, bagi para penderita diabetes nih, katanya bisa menurunkan tingkat seksualitas. Benar nggak sih dok? Gimana bisa terjadi seperti itu? Ya itu efek lanjut dari diabetes yang tidak diobati. Efek lanjut dari diabetes yang tidak diobati. Iya. Nah, seberapa lama dan seberapa panjang sih proses yang tidak diobati itu sehingga bisa menyebabkan tingkat seksualitas yang katanya nih bisa menurunkan? Betul. Ya. Nah, sebelumnya kan kita pernah bahas ya. Kalau diabetes itu tidak diobati, artinya gula darahnya tinggi terus, maka banyak penyakit yang muncul. Maka 1001 macam penyakit akan muncul. Salah satunya disfungsi ereksi. Oh, kita sebut disfungsi ereksi. Oke. Disfungsi ereksi. Itu artinya ereksinya nggak kuat gitu. Oke. Berarti agak lemah, guys. Iya. Kenapa agak tidak kuat ereksinya? Apa sih yang menyebabkan ereksi itu tidak kuat ya, dok? Nah, bagus pertanyaannya. Mungkin bagi orang awam, kenapa ya? Suami saya kenapa ya? Nah, itu kenapa nih, dok? Betul. Jadi gini ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa yang menyebabkan ereksi adalah pembuluh darah yang ada di penis. Pembuluh darah yang ada di penis. Nah, Oke. Penis itu pembuluh darahnya banyak, kecil-kecil, melingkar, kecil-kecil melingkar banyak gitu loh. Dan halus pula ya. Halus pula. Okay. Nah, ketika terjadi rangsangan sesuatu, libidonya meningkat, maka pembuluh darahnya itu melebar dan darah yang ada di sekitarnya masuk ke pembuluh darah di penis yang banyak itu, sehingga penumpukan darah di pembuluh darah penis yang kecil-kecil itu yang makin lama makin menyebabkan ereksi. Menyebabkan ereksi. Itu yang normalnya. Ya kalau normalnya tanpa ada diabetes atau tanpa ada gula, prosesnya seperti itu ya. Nah, sehingga si perkasa itu timbul jadi perkasa. Nah, betul, karena pembuluh darah yang masuk ke situ lebih banyak dan tidak terhalang oleh apapun, sehingga itu benar-benar apa sih istilahnya kencang atau ereksinya terbangnya kuat. Agak menegang guys. Gitu. Nah, itu dia yang normal nih dok ya. Nah, kalau yang nggak normal sama aja, semua akan terjadi proses seperti itu. Nah, cuma pada orang diabetes, itu tadi saya mengistilahkan gula darah itu kan sampah di pembuluh darah, ya. Nah, kalau gulanya tinggi, berarti kan pembuluh darahnya sampahnya banyak, sehingga terhalanglah aliran, tersumbatlah, begitu. Jadi tidak sampai ke ujung-ujung penis. Nah, betul, logikanya seperti itu. Tidak sampai ke situ ya dok. Betul. Jadi pembuluh darah yang halus dan banyak di penis itu, kalau gulanya tinggi ya tentu gulanya juga masuk ke situ kan, sehingga terhalang gitu, tersumbat. Nah, karena itu tersumbat, maka aliran darah ke situ tuh tidak adekuat, tidak cukup untuk membuat ereksi. Itu yang terjadi. Jadi ada hambatan di pembuluh darahnya untuk dialirkan ke sana atau untuk mengisi pembuluh darah penis itu supaya lebih sempurna. Itu yang terjadi. Oke, jadi berarti ada penyumbatan di proses aliran di sekitar penis sehingga si perkasanya itu tidak jadi perkasa gitu ya dok. Gitu. Nah, jadi prosesnya itu maksudnya gini loh. Sampai seberapanya sih kadang-kadang ya kita dengar keluhan si ibu-ibu nih gitu kan. Aduh, gue ada seperti itu dok gitu kan. Ada yang bercerita ya namanya juga bisik-bisik tetangga. Nah, seperti bisik-bisik tetangga kadang-kadang ada suaminya yang suami lo gula ya, suami lo suami lo gila enggak, suami lo gula ya. Ternyata ini ereksinya kurang gini nih. Nah, seberapa panjang dan seberapa lama sih
proses itu sendiri Iya. agar si perkasa Iya. itu tumbuh jadi perkasa Iya, juga nih, Dok? ya makanya jadi bukan perkasanya Indobati, Ya. tapi gulanya dulu yang dinormalkan. Oke, guys, Nah, ini dia guys. ya. Jadi kalau mau perkasa, yang para penyandang diabetes nih, hai para bapak-bapak. Nah, diobati dulu apanya? Benar, gulanya dulu Dinormalkan dulu. dinormalkan. Oke. Nah, gulanya dulu dinormalkan Mhm. sehingga Mhm. pembuluh darahnya Ya. itu bersih dari gula. Nah, Terus maka aliran darahnya lancar lagi ke sana, nah. maka ereksinya akan kembali seperti semula itu loh. Berarti, Jadi sebenarnya selalu sering saya sampaikan bahwa orang diabetes selama gulanya normal, Ya. maka dia tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Ya. Tapi kalau gulanya tinggi terus, ya banyaklah risiko Banyaklah gejala-gejala yang lain timbul. muncul, ya Seperti tadi ya. Ya benar. Nah, biasanya berbarengan dengan kesemutan. Nah, kesemutan kenapa? Mhm. Karena aliran darah ke ujung pembuluh darah di ujung-ujung jari itu Ya. yang tersumbat sehingga Mhm. oksigenisasinya berkurang, Ya. maka timbul rasa nyeri. Nah, rasa nyeri yang paling ringan itu adalah gatal atau kesemutan gitu. Oh, itu salah satu gejala-gejalanya Iya, juga ya, Dok. betul. Karena Nah, tadi tersumbat iya, lagi aliran-aliran benar, darah aliran ya. darah. Nah, Sehingga terjadi semutan-semutan. Di iya. titik mana aja sih, Dok? Biasanya kalau timbul kesemutan yang Iya, di menandai ujung-ujung jari, Di ujung-ujung jari? pembuluh darah. Oh, gitu ya? Pembuluh darah yang paling ujung tuh makin mengecil. Jadi itu dulu yang tersumbat. Oh, Gitu. jadi aliran tersumbat dan Iya. timbullah semacam atau berasanya Iya, seperti benar. kesemutan. Nah, jadi kalau udah kesemutan, terus gulanya nggak dinormalkan juga, lama-lama terjadi kerusakan saraf, jadi bakal jadinya. Jadi Oke. tahap berikutnya adalah baal. Baal dan kesemutan terlebih Iya, dahulu ya. biasanya berbarengan dengan baal, Mhm. ereksi udah mulai menurun. Oke, ereksi sudah mulai menurun. Itu tanda-tandanya di awal-awal itu. Iya, Nah, benar. kalau kita boleh tahu nih masa-masa yang seperti misalkan yang ibu-ibu keluhkan nih, Dok, dengan masa ereksinya itu biasanya sih bisa kita ukur nggak sih? Atau 2 bulan, 3 bulan mereka bisa kembali lagi atau mereka bisa perkasa kembali? Oh iya. Ada hal-hal seperti itu nggak sih? Iya, dia bukan masalah waktu Ya, sebenarnya, gimana nih, Dok? tapi masalah keinginan orang tersebut untuk menormalkan gula. Oh gitu. Jadi masalahnya bukan masalah di waktu ya. Ya kan secepat mungkin harus diperbaiki memang, secepat mungkin harus dinormalkan gitu loh. Jadi nggak usah nunggu waktu. Jadi kalau memang bisa gulanya normal segera ya udah normal segera gitu loh ya. Itu tadi untuk normal tuh atur makan, olahraga untuk selamanya, terus atur obat, mencari dosis yang cocok untuk menormalkan gula gitu loh, ya kan. Nah, terus kalau memang diabetes tipe 1 tadi itu yang harus masuk insulin, ya insulin segera mungkin gitu loh. Artinya gulanya diatur sedemikian rupa sehingga normal sesegera mungkin. Jadi sesegera mungkin dan diobati. Kalau tidak diobati dan tentunya dengan pola hidup sehat, kita juga tidak akan bisa teratasi juga nih. Nah, makanya orang kadang-kadang salah kaprah ya. Gimana salah kaprahnya? Jadi udah tahu diabetes dan kemudian muncul gejala disfungsi ereksi katakanlah begitu. Dia itu panik dengan disfungsi ereksinya gitu loh, bukan gulanya yang dinormalkan. Padahal kan penyebab utamanya adalah gulanya itu yang menghambat aliran darah ke penis. Itu sebenarnya kan yang terjadi disfungsi kan. ereksinya itu ya. Terjadilah guys karena gulanya mulai tinggi dan tidak diobati, kekhawatiran itu timbul. Disfungsi ereksi kita sebut guys. Nah, itu dia. Jadi perlu kita obati juga. Jadi buat ibu-ibu harus kasih dukungan juga dong. Benar. Ya udah bawa dong suaminya ke rumah sakit, ke berobat, berobat, atur dong makanannya. Nah, atur guys, makannya, olahraga, temenin dia olahraga. Nah, jadi harus gitu dikontrol guys. Jadi bukan cuma si suami aja yang disalahin ya. Ketika tapi gimana? peran utama itu ada di kalau makanan ya memang tugasnya ibu-ibu lah, biasa kan ngurus bagaimana mengatur menu ya agar menu juga jadi seimbang betul. nih. Jadi sebenarnya menu itu ya dirubah nggak hanya untuk suami, untuk keluarga lah supaya yang lain nggak jadi terkena diabetes kan. Nah, ini dia terkait dengan menu-menu nih guys. Nah, katanya dan dengernya isunya apa enggak sih ya? Sebenarnya fakta atau mitos nih, Dok. Katanya kalau orang-orang yang diabetes nih untuk menjaga hal tersebut makannya nasinya nasi kemarin. Oh, ya boleh. Agar gulanya nggak tinggi gitu ya, maksudnya. Ya, nah, ini benar nggak sih? Jadi gini, gue nasi kemarin aja deh gitu.
Nah, itu kenapa sih dengan nasi kemarin gitu? Iya. Jadi mereka harus makan itu gitu. Iya, Salah satunya sih itu sih dengar-dengarnya. Iya, benar, Nah, kita mau tanya langsung sama dokter. Iya, benar-benar. Gimana, Dok? Saya pernah nanya ya Iya. ke anak yang orang diabetes itu, kenapa sih dikasih nasi kemarin? Iya. Ya, biar nggak nambah makannya. Kan nasi kemarinnya nggak enak. Oh, ujung-ujungnya begitu karena supaya nasinya dia nggak nambah, karena gitu. biar dia juga nggak enak, akhirnya nggak nambah gitu ya. Iya, benar. Tapi mitosnya gimana nih, Dok? Apa Ya enggak lah, ininya mau sebenarnya nasi apa sih? kemarin atau nasi ke sekarang Sekarang, ya kadar gulanya kan tetap nggak Sama, akan ya. berpengaruh. Oh, jadi nggak mempengaruhi ya dengan Iya. nasi kemarin atau nasi hari Ya ini? itu tadi, kalau nasi kemarin kan dikasih ke orang yang sakit, yang nafsu makannya jadi berkurang Jadi kan. otomatis Ditambah makannya lagi kalau berkurang. makannya nggak enak gitu. Oh, jadi begitu. Jadi cuma mitos aja ya. Tapi gimana lagi pola makannya? Iya, yang ya? pasti Gimana itu nih, Dok? enggak, yang pasti itu adalah pengaturan makan sesuai Pengaturan dengan kalori yang dihitung ya. Nah, mungkin nanti kita tersendiri untuk membahas tentang pola makan ini menu ya. Nah. Kalau misalnya sehari itu kan untuk orang diabetes atau orang normal itu 1.500 kalori. 1.500 Dibagi kalori. dia 3 kali makan. Ya. Nah, berarti sekali makan tuh 500 gitu loh. Nah, terus kalau untuk mencegah hipoglikemi kan yang 500 ini bisa dibagi 2 juga makannya. Misalnya Oke. gini, kalau misalnya sarapan pagi, sarapan dulu ya. Yang Terus biasa. kemudian jam habis sholat duha dia mau makan Ya. gitu ya. Itu boleh, tapi yang 500 itu yang dibagi 2 500 bagi gitu 2 loh, yang ya kan? sarapan itu tadi Ya, Oke. nah terus kemudian makan siang juga begitu. Atau nanti dia habis asar mau ngeteh lah dengan makanan, ya boleh Atau yang dengan roti 500 itu boleh dibagi ya. 2. Nah, roti itu karbonnya tinggi ya, lebih bagus tuh Oh, gitu ya. karbonnya tinggi itu. Jadi bahan-bahan nasi, bahan tepung, itu karbonnya tinggi. Jadi buat para pendandang diabetes itu nggak boleh ya? Kalau untuk roti atau gandum-ganduman itu harus dikurangin, harus dikurangin, dikurangi. gitu loh. Ya, Oh, itu juga memacu ya. Jadi kalau untuk karbonnya tinggi. karbonnya Ya. tinggi. Jadi kalau karbonnya tinggi jangan guys. Jadi boleh tapi sewaktu-waktu aja. Ya. Kadang-kadang nih enak nih, Dok, ngopi sambil pakai roti. Itu Ya, kalau mempengaruhi pada juga orang sih. diabetes sih ya bagusnya daripada roti mending pisang aja 1 atau buah 1. Oh gitu, boleh dengan buah ya digantinya Ya, itu ya. lebih Atau lebih- teh. Teh, nah ini dia guys. Tehnya jangan pakai gula, Nah, karena kalau oke. pakai gula Mhm. nanti ya karbonnya sudah ada, sayang dong. Di gulanya tadi ya. Betul. Oke, kadang-kadang kan juga kan ngetehnya ini bisa nggak sih, Dok, yang namanya ngeteh ini gulanya diganti dengan gula-gula yang lain. Maksudnya gini loh. Ini gula Gula yang 0 ini kalori. Iya, 0 kalori. Bagus Iya, itu benar, berarti. harus diganti itu. Harus diganti dengan jadi para penyandang diabetes ini Mhm. harus disertai dengan gula non kalori ya, seperti yang banyak-banyak juga. Itu boleh dan memang dianjurkan. Iya, betul. 0 kalori artinya gini loh. Nah, Kalau dia minum teh tanpa gula atau gulanya 0 kalori itu, artinya dia boleh makan. Karena kan gula 1 sendok itu aja kalorinya udah 80 gitu loh. Nah, terus kalau satu piring satu nasi yang 100 gram itu kalorinya udah 200 gitu Oke, ya kan. jadi dia Nah, kalau misalnya kalau di makanan cepat saji itu ya dulu aku pernah dapat apa tuh namanya? box. Bukan box, ada di nampan tuh kan. Nampan, ada ya bekas biasa tuh. kalau yang sakit-sakit tuh biasanya pakai nampan gitu Bukan, ya. bukan di tempat makan cepat saji. Oh, cepat saji. Nggak usah sebut mereknya lah. Iya. Tapi dulu aku pernah dapat tuh nasi 200 nasi berapa 100 gram 200 kalori. Nah, ayam yang gede itu 350 kalori gitu. Jadi loh. sudah dihitung masing-masing porsinya ya. Minuman dengan kalorinya. yang bersoda itu 80 kalori. Nah, itu kan satu ayam, satu nasi, satu minuman udah berapa itu? 350. Udah banyak Udah kalorinya ya. 550 tambah banyak lagi kalori. 80 udah 800 ya jangan. Nah, Jangan jadinya segitu sekali Tempat-tempat makannya. saji juga nggak Jadi, boleh ya. Bukan nggak boleh, boleh Tidak. ya. Dan berarti kan nasinya separoh, ayamnya juga separoh, minumannya Oke. separoh, sekecil. Jadi Kita tetap guys, enjoy. kita diatur lagi ya, karena kita juga mau sehat ya. Ya, benar. Kalau udah mau sehat pasti mau diatur lagi. Tapi kalau mau lebih sehat lagi nih, kita juga nanti akan ada berikutnya lagi dengan tipe-tipe kesehatan atau topik-topik kesehatan yang lain. Karena tadi dokter bilang ada menu-menunya nih yang lain terkait dengan diabetes. Nah, tadi juga Kita bahas nanti tersendiri ya. kita bahas lagi ya, Dok, karena tadi kita membahas sih dengan awal masalah tadi apa? Disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi. Kenapa terjadi? Nah, itu Karena dia. gulanya tinggi. Nah, itu guys buat ibu-ibu yang ngeluh. Nah, ini dia karena gulanya tinggi. Ayo dong, ajari bagaimana cara menunya. Nanti kita mau lanjut lagi di topik berikutnya lagi. Tentunya masih bersama Iyong Kondang dan
dan Logika Dokter Amnur. Pastinya, ayo yang mau komen silahkan komen di sini ya dok ya. Ajak dong dok, kalau yang mau tanya-tanya seputar kesehatan di Yang Kondang Collab tentunya bersama Dokter Amnur. Subscribe. Bener banget, jangan lupa subscribe. Nah yang banyak like and share juga. Nih buat ibu-ibu ini jadi satu pengetahuan tentang kesehatan untuk kita. Lagi dok, himbau lagi dok, yang mau tanya-tanya seputar kesehatan nih dok buat yang lainnya. Bagaimana caranya nih dok? Langsung aja ya. Iya. Tanya dan komen di sini nih di YouTube kita jawab. Oke, yang jelas tanya langsung tentang kesehatan apapun yang menjadi keluhan Anda tentang kesehatan. Ini mumpung ada Dokter Amnur karena Yang Kondang Collab Logika Dokter Amnur. Yuk, jangan lupa subscribe dan tentunya juga like and share.